Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin bil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin bil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, serta nikmat panjang umur. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada pemimpin besar kita, pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin yang selalu mengajak bukan mengejek, pemimpin yang selalu merangkul bukan memukul, pemimpin yang selalu menggunakan argumen bukan sentimen. Dialah Nabi yang paling khusyuk salatnya, paling kuat ibadahnya, paling sayang dan cinta kepada umatnya. Dialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, pada hari ini kita telah berada pada tanggal 1 daripada bulan Muharram 1447 Hijriah. Hadirin, jika kita berbicara mengenai 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura, kita akan ingat kepada anak-anak yatim, karena pada tanggal 10 Muharram itu adalah lebaran anak yatim. Hadirin, kita sama-sama telah mengetahui bahwa tak ada satu agama pun di alam dunia ini yang begitu memperhatikan nasib anak yatim kecuali agama Islam. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam kenyataannya memang tak ada satu pun kitab suci dan agama-agama yang menyebutkan secara khusus
mengenai nasib anak yatim kecuali hanya dalam kitab suci Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya. Anak yatim di dalam agama Islam mempunyai kedudukan tersendiri daripada anak-anak lainnya. Mereka mendapat perhatian khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar menyantuni anak-anak yatim dan menanggung kehidupan mereka sehari-hari, termasuk pula pendidikannya, baik pendidikan agama maupun pendidikan umumnya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yatim sangat cinta dan sayang, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Pada suatu hari bertepatan dengan hari raya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid untuk melaksanakan sholat Id. Setelah Nabi melaksanakan sholat Id, Nabi pulang. Sampai di tengah jalan, Nabi melihat seorang anak yatim sedang menangis dengan air mata yang berlinang bercucuran jatuh ke bumi, dengan pakaian yang compang-camping bertambal. Lalu Nabi menghampiri. Apa kata baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ananda sayang, kenapa engkau menangis? Apakah kamu tidak berbahagia? Ini adalah merupakan hari bahagia untukmu sayang. Apa jawab si yatim? Tuan, ini memang hari bahagia untuk Tuan. Ini memang hari bahagia untuk anak-anak yang menggunakan sepatu baru pembelian ayahnya, yang menggunakan baju baru pembelian ibunya. Tapi aku tidak bahagia Tuan. Ayah dan ibuku sudah tidak ada. Tidak ada orang yang mau memperhatikan aku. Tapi aku cinta ayah, aku cinta ibu. Kawan-kawanku, lihat Tuan, mereka bisa mencium tangan ayahnya, mereka bisa memeluk ibunya, tapi aku tidak bisa mencium tangan ayah. Aku tidak bisa memeluk ibu karena ayah dan ibu telah tiada. Hadirin sekalian yang berbahagia, lalu apa tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar keluhan dari si yatim? Kata Rasul, Ananda sayang, anggaplah aku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Hasan Hussein sebagai saudara laki-lakimu, Fatimah sebagai saudari perempuanmu. Diangkat derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi anak angkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, sampai Nabi bersabda, ana wa qabilul yatim bil jannah. Kata Nabi, saya bersama anak-anak yatim nanti di dalam surga. Hadirin sekalian yang berbahagia, tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mau menyantuni anak-anak yatim, malah kadang-kadang ada orang yang tega memakan atau mengganggu harta kekayaan anak yatim, maka Allah mengancamnya. Di dalam Al-Quran disebutkan,
bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Begitulah hadirin ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang suka memakan harta anak yatim secara zalim. Tetapi orang yang suka menolong anak yatim, melimpahkan kasih sayang kepada anak yatim dengan menyediakan kebutuhannya sehari-hari dan juga memikirkan masalah pendidikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan pahala yang besar. Dan lebih besar lagi pahalanya bila anak itu kita ambil dan kita jadikan sebagai anak kita. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, khairu baitin lil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Kata Nabi, paling baik rumah, sebaik-baik rumah orang muslim adalah rumah yang di dalam rumah itu ada anak yatim yang diurus, dirawat, dipelihara dengan baik. Kemudian Nabi melanjutkan, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Paling buruk, seburuk-buruk rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, di mana ia diperlakukan dengan buruk, dengan tidak baik. Oleh karena itu hadirin, marilah kita jadikan rumah kita sebaik-baik rumah, dan marilah kita berlomba-lomba beramal soleh, termasuk di antaranya menyantuni anak-anak yatim dan duafa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah kepada kita, sehingga kita dapat menyantuni anak-anak yatim dan duafa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikr, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.